Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Udah. Oke, sekarang akan saya share screen dulu nantinya. Nah, udah ada 3 orang yang menjawab. Bagus. Ya, teman-teman yang tahu boleh ikut jawab. Sebutkan contoh teori kependudukan. Hanya teorinya saja ya, tidak usah isinya. Oke. Ada teori Malthusian, kontemporer, Malthusian lagi, anti Malthusian. Oke. Neo Malthusian. Bagus. Ada teori Faisa juga. Ada teori Nisa. Nggak apa-apa. Marxisme. Oh, tidak ketinggalan. Marxisme. Bagus, bagus, bagus. Tradisional. Oke. Banyak sekali yang menjawab. Oke. Transisi kependudukan. Teori para ahli. Oh iya dong. Yang mencetuskan teori-teori ini pasti para ahli. Wah, banyak banget. Arsène Dumont. Banyak ya, teman-teman semua. Oke. Mbak Dinda, saya mute dulu karena terdengar suara kresek-kresek. Nanti kalau misal ingin bertanya, silakan langsung di-unmute sendiri ya. Wah, banyak banget ini teman-teman. Tapi mayoritas kebanyakan teman-teman menyoroti itu ada Malthusian, Neo-Malthusian, Anti-Malthusian, aliran Marxis. Ini nih yang paling banyak kelihatan di sini. Oke. Berarti teman-teman benar-benar mengerjakan ya kemarin. Sudah banyak banget yang bisa jawab. Nggak ada yang hanya titip nama. Saya harap juga begitu. Yuk. Teori kependudukan menurut Malthus. Oh, garis tangga ini ya. Oke, waktunya habis. Oke, benar banget. Jadi teori kependudukan yang neo-Malthusian, kalau diartikan secara harfiah kan teori Malthusian yang baru, tapi ternyata itu justru isinya menentang pendapat dari Malthus, pendapat dari Robert Malthus. Kalau menurut Robert Malthus, penduduk bisa berkurang secara alami dengan adanya vice dan misery.
Kalau vice itu adalah musibah yang terjadi kepada individu, misalnya ada pembunuhan, ada kecelakaan, kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, kematian yang disebabkan oleh pembunuhan, dan sebagainya. Nah, kalau misli itu adalah kematian yang disebabkan oleh adanya wabah seperti COVID-19 ini. Jadi kalau menurut Malthus, penduduk itu bisa berkurang dengan sebab-sebab kematian yang alami seperti ini. Nah, kalau neo-Malthusian itu justru menentang eh, apa namanya? Menentang teori dari Malthus kalau pengurangan penduduk itu cukup dengan penyebab kematian-kematian yang alami. Tetapi pengurangan jumlah penduduk ini tidak bisa dilakukan dengan moral restraint saja. Moral restraint itu artinya pembatasan kehamilan yang dengan cara-cara yang sesuai normal pada saat itu ya. Karena Malthus sendiri, Robert Malthus, kalau teman-teman mencari asal-usul Robert Malthus, itu kan dia adalah seorang pendeta. Jadi seorang pendeta itu tidak akan setuju, pendeta dari agama Katolik itu tidak akan setuju dengan adanya upaya preventive checks. Preventive checks itu apa sih? Upaya pembatasan upaya pembatasan kelahiran. Salah satu contohnya adalah keluarga berencana. Neo-Malthusian justru berpendapat yang ditekankan adalah ini. Jadi kematian secara alami saja itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk. Tetapi harus ada upaya preventive checks, yaitu dengan membatasi kelahiran lewat program-program keluarga berencana. Misalnya seperti itu. Preventive checks menggunakan alat-alat kontrasepsi. Jadi teman-teman di sini, saya tahu teman-teman semua nih baru lulus SMA ya. Terus kenapa kita kok langsung membicarakan alat kontrasepsi dan sebagainya? Mohon dipahami. Karena di sepanjang perjalanan kita di dasar demografi ini, teman-teman harus akrab dengan yang namanya istilah-istilah yang mungkin tabu pada masa teman-teman di SMA. Kalau kita menggunakan bahasa halus, kita bisa menyebutnya dengan keluarga berencana, kebijakan keluarga berencana. Tapi nanti ketika sudah masuk bahasan mengenai fertilitas, kita juga akan membahas tentang apa namanya alat-alat kontrasepsi. Tolong jangan disalahartikan kalau kita membahas sesuatu yang tabu. Tetapi memang alat-alat kontrasepsi ini termasuk dalam upaya preventive checks. Nanti akan ada yang termasuk alat kontrasepsi modern dan juga cara-cara kontrasepsi yang tradisional. Mana sih yang paling mempengaruhi pengurangan kelahiran? Itu nanti kita akan bahas pada bab berikutnya, yaitu fertilitas. Jadi, tolong dibiasakan dan juga jangan salah sangka. Seperti itu. Nggak apa-apa kita membahas ini bukan hal yang tabu dalam demografi. Seperti itu. Kita lihat siapa yang berhasil menjawab. Wah. Oke, pemenangnya adalah Mbak Nadia dengan jawaban yang paling cepat dan paling benar. 856 poin. Ya, selamat Mbak Nadia. Nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah vokasi. Hadiahnya berupa tepuk tangan. Oke, saya kasih tepuk tangan dari sini saja. Oke. Teman-teman yang lain juga bagus. Sudah menjawab dengan betul. Mau menjawab. Kuis kita pada pagi hari ini, walaupun ada yang belum sarapan juga. Yuk, sekarang nih, misalnya ada yang belum jelas mengenai teori kependudukan yang kita bahas kemarin. Yuk, ditanyakan di sini. Mumpung nih ada slide Q&A. Tidak ada yang bertanya ya, atau sudah jelas semua? Atau mungkin tidak perlu lewat Menti, mungkin teman-teman bisa tanya langsung dengan raise hand atau open unmute, open.
Oke, ternyata karena tidak ada pertanyaan. Oke, Bu Rista stop share aja dulu di sini. Teman-teman yang mau ditanyakan mengenai yang kemarin, teori-teori kependudukan. Yuk, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan. Tidak ada. Atau mungkin ada yang terkendala dengan pengiriman tugas. Yuk, silakan. Atau tidak ada. Atau sudah mengirimkan tugas semua di OCW. Saya lihat dulu. Dasar. Bu Rista salah. Pilih kelas dasar demografi kelas A. Oke. Masih 6. Teman-teman, di sini ada 11 mahasiswa yang belum tercatat belum mengirimkan tugas di ICW ya. Dan perlu teman-teman ketahui kalau tugas ini sudah Bu Rista extend jamnya. Nah, jadi nanti sampai jam 12. Jika memang dari 11 mahasiswa ini sampai saat ini belum bisa mengirimkan, tolong nanti dicoba lagi ya, batasnya sampai jam 12 siang ini, bukan 12 malam. Jam 12 siang. Ada 11, mungkin akan saya tampilkan saja. Ya, ini yang belum mengumpulkan tugas di ICW. Jadi nanti setelah perkuliahan ini berlangsung, silahkan mencoba lagi mengirimkan tugas di OCW ya. Oke. Kalau sudah, akan saya stop share dulu dan kita akan masuk ke materi untuk pertemuan hari ini. Hari ini, setelah kita membahas tentang teori-teori kependudukan. Nah, pertemuan kemarin kan membahas tentang teori-teori kependudukan dari beberapa ahli demografi, ada juga ahli ekonomi, ada yang Marxis, Bapak Sosial, Berista salah ngomong lagi, Bapak Sosialisme Dunia. Teman-teman ketika berbicara tentang Marxis jangan langsung alergi. Oh, ini berkaitan dengan partai terlarang seperti itu ya, karena kalau teman-teman berbicara lagi tentang Marxis dan aliran terlarang yang ada di Indonesia dan dunia itu sebenarnya berbeda. Teori-teori tentang Marxis itu masih banyak dibahas hingga saat ini di berbagai konteks atau kajian, termasuk di bidang demografi. Karena teori Marxis itu kan menganut dengan kesetaraan kelas, tidak ada kelas sosial di penduduk. Nanti ketika teman-teman misalnya mempelajari ekonomi gitu kan, ekonomi makro, teman-teman sedikit banyak juga akan menyinggung tentang teori Marxisme. Bagaimana sih Marxis itu memandang ekonomi menurut dia yang sempurna itu seperti apa? Ekonomi sosialis,
dibandingkan dengan ekonomi kapitalis. Seperti itu. Karena di dunia sendiri sampai saat ini itu juga masih menggunakan dua ideologi ekonomi itu. Ada ideologi ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Negara seperti Korea Utara itu juga menganut sistem ekonomi sosialis. Coba nanti teman-teman kalau di bidang demografi, Marxis sendiri berpendapat kalau terjadinya ketimpangan penduduk itu terjadi bukan karena adanya kekurangan makanan secara alami, tetapi karena adanya salah satu kasta sosial yang menguasai sumber daya itu, sumber daya apa yang paling dibutuhkan oleh penduduk. Sumber daya makanan, sumber daya mineral, sumber daya alam itu dikuasai oleh golongan tertentu, yaitu kaum-kaum pemilik modal, kaum-kaum kapitalis. Sedangkan rakyat-rakyat, kaum pekerja, rakyat dengan kelas sosial yang paling bawah atau biasa disebut kasta proletar itu justru mengalami kesulitan akses untuk mendapatkan sumber daya alam. Jadi disitulah ketimpangan menurut Marxis dalam bidang demografi. Oke, kita sudah membahas sekilas tentang teori kependudukan yang sudah dijadikan makalah pada pertemuan kemarin. Sekarang, oke, ada chat satu. Bu Rista nggak ada suaranya ya? Atau gimana ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya, oke, terima kasih. Soalnya ada yang ini menurut katanya Mbak Nadia nggak ada suaranya. Oke, kita akan berbicara tentang transisi dan komposisi penduduk. Apa sih itu transisi? Apa sih itu komposisi penduduk? Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan pagi ini. Nah, di submaterinya ada sumber data kependudukan. Sebelum kita masuk ke transisi vital penduduk, komposisi, dan juga ukuran dasar demografi, kita akan membahas dulu sumber data kependudukan. Sepertinya Bu Rista pada pertemuan pertama dan kedua itu sudah menjelaskan tentang sumber data kependudukan ya. Jumlah penduduk Indonesia 271 juta sekian, lebih sekian gitu. Itu didapatkan dari mana? Ternyata saat ini setiap negara di dunia itu melakukan pencatatan data kependudukannya. Walaupun pencatatannya itu ada yang bagus, ada yang ala kadarnya, ada yang jelek seperti itu. Itu tergantung dengan tingkat kemajuan di suatu negara tersebut. Nah, ada 3 tahap dalam pencatatan data kependudukan. Yang pertama adalah registrasi, yang kedua adalah sensus, dan yang ketiga adalah survei. Registrasi itu adalah pencatatan kejadian vital penduduk oleh pemerintah. Kejadian vital itu apa saja? Ada kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga migrasi. Tapi yang paling pokok sebenarnya untuk data demografi adalah kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Data pernikahan nanti juga penting karena terkait dengan potensi fertilitas, angka fertilitas dan potensi kelahiran. Jadi ini penting juga, tapi yang paling pokok adalah ini, kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Registrasi itu dilakukan bertahap dan secara kontinu atau terus-menerus. Contoh paling mudahnya adalah teman-teman kalau dulu waktu lahir, itu pasti orang tuanya akan langsung mencatatkan kelahiran. Peristiwa kelahiran teman-teman itu mulai dari tingkat misalnya lahir di bidan. Nanti bidan akan membuat surat keterangan kelahiran. Nah, surat keterangan kelahiran nanti harus diteruskan oleh orang tua itu ke desa untuk membuat surat keterangan lahir atau apapun itu namanya, Budista lupa. Nah, nanti sampai di kabupaten, teman-teman akan mendapatkan yang namanya akta kelahiran. Nah, itu masuk dalam registrasi.
Pembuatan KTP itu juga termasuk dalam registrasi kependudukan. Pembuatan sekarang ada kartu identitas anak, itu juga termasuk dalam kegiatan registrasi. Nah, semakin bagus sistem registrasi di suatu negara, itu maka kualitas data kependudukannya ini akan semakin baik. Kualitas data kependudukan itu akan semakin baik terkait dengan jumlah penduduknya berapa, terkait dengan pengurangan penduduk, tingkat kematian, angka kematian di suatu daerah, kemudian ada angka migrasi di suatu daerah, itu akan mendekati akurat. Semakin bagus registrasi penduduk itu, data kependudukannya semakin mendekati akurat. Selain akta kelahiran, tadi di registrasi juga ada yang disebut dengan pencatatan kematian. Output akhir dari pencatatan kematian itu adalah akta kematian yang dikeluarkan juga di tingkat kabupaten. Tetapi untuk negara sedang berkembang seperti di Indonesia dan negara-negara lain, terutama yang di Asia dan Afrika, atau Amerika Selatan, Amerika Latin, sistem registrasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Iya, Mbak Nadia. Maaf Bu, kepencet tadi. Oh iya, oke. Ya sudah, Bu Rista sekalian izin, Bu Rista haus, jadi mau minum dulu ya sebentar. Oke, Bu Rista kembali lagi. Mohon maaf, Bu Rista habis kehausan, jadi harus minum dulu. Kita tadi sudah sampai ke kelemahan registrasi ya. Jadi sistem registrasi di negara sedang berkembang itu ternyata banyak memiliki kelemahan. Contohnya, pada tahap pelaporan kelahiran saat ini di Indonesia itu mayoritas masyarakat sudah sadar akan pentingnya pelaporan kelahiran. Mengapa? Karena sekarang mulai dari anak daftar TK, sekolah, dan sebagainya untuk mendapatkan tunjangan dan sebagainya, atau mendapatkan BPJS dan sebagainya, itu anak harus memiliki akta lahir. Kalau tidak memiliki akta kelahiran, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara. Seperti itu. Jadi masyarakat secara sedikit terpaksa, banyak terpaksanya daripada sadarnya, kalau Bu Rista nilai di Indonesia itu pasti akan mencatatkan kelahiran anaknya. Nah, berbeda lagi dengan peristiwa kematian. Akta kematian itu tidak banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi jika mereka bekerja di sektor informal atau non-formal. Contohnya, ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, tetapi tidak meninggalkan uang pensiun ataupun tidak memiliki polis asuransi jiwa, keluarga itu biasanya tidak mau susah payah untuk mencatatkan kematiannya. Mungkin pencatatan itu hanya sampai ke tingkat desa, di mana ada surat keterangan kematian. Tetapi surat keterangan kematian itu tidak disalurkan atau tidak disampaikan ke tingkat kabupaten, ke tingkat dinas pendudukan dan catatan sipil. Akhirnya kematiannya tidak terrecord dan tidak mendapatkan akta kematian. Berbeda dengan orang yang almarhum yang meninggal itu
memiliki uang asuransi, polis asuransi jiwa yang bisa cair ketika orang tersebut meninggal atau memiliki dana pensiun. Nah, keluarga pasti harus mengurus akta kematian untuk klaim asuransi atau dana pensiun tersebut. Akibatnya, banyak data kematian di negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, itu yang tidak tercover dalam registrasi. Begitu juga dengan migrasi. Banyak masyarakat yang melakukan migrasi, pindah daerah, dan lain sebagainya itu tidak mencatatkan kepindahannya. Misalnya mereka bekerja di Solo, asalnya dari Wonogiri. Sehari-hari mereka tinggal di Solo, tetapi mereka masih tetap memiliki KTP Wonogiri. Seperti itu misalnya ya. Jadi secara sistem atau data kependudukan mereka tidak pindah. Mereka tetap menjadi warga Wonogiri. Tapi secara fakta, mereka itu sudah melakukan migrasi. Migrasinya kemana? Ke Solo, itu tadi untuk bekerja. Nah, akibatnya sistem registrasi kependudukan ini ternyata memiliki banyak sekali kekurangan. Karena itu, di negara, setiap negara di dunia itu sekarang juga ada yang namanya sensus. Sensus itu mencacah semua penduduk pada suatu waktu tertentu. Biasanya sensus itu dijalankan pada periode tengah tahun, bulan Juni. Nah, dilakukan pada rentang waktu tertentu. Kalau di Indonesia, sensus itu 10 tahun sekali. Sensus penduduk terakhir pada tahun 2020. Sebelumnya tahun 2010, kemudian 2020. Sensus berikutnya akan terjadi pada tahun 2030. Nah, kemudian selain registrasi dan sensus, ada juga pengambilan data dengan metode survei. Ini berguna untuk mengumpulkan data tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pemerintah atau lembaga atau suatu badan atau organisasi itu bisa melakukan survei di masyarakat dengan kebutuhan tertentu atau untuk mengumpulkan variabel-variabel data variabel tertentu, misalnya sosial, data ekonomi, data pendidikan, data kesehatan, itu bisa melalui survei. Survei itu dilakukan dengan sistem sampling. Kalau sensus itu mencacah artinya adalah seluruh penduduk yang ada di Indonesia itu didata satu persatu. Kalau di survei itu dilakukan dengan sistem sampling atau diambil sebagian. Dari 271 juta lebih populasi yang ada di Indonesia, nanti akan diambil sampelnya. Sampling itu adalah kegiatannya menentukan kegiatan mengambil sebagian dari populasi itu sendiri. Nah, sampel itu adalah individu yang dijadikan sebagai perwakilan dari populasi itu. Nah, bisa saja, misalnya begini, dari kelas ini ada 60 mahasiswa. Kalau kita bertanya satu persatu kepada seluruh 60 mahasiswa, itu namanya mencacah. Tetapi ketika Bu Rista hanya bertanya, misalnya Bu Rista menyebarkan angket kepuasan untuk mata kuliah dasar demografi ini ya kepada sampel saja. Bu Rista misalnya pilih 20 mahasiswa, itu sudah masuk dalam metode sampling seperti itu. Nah, ini dilakukan tekniknya itu dinamakan survei. Ketiga sumber data kependudukan atau ketiga cara untuk mendapatkan data kependudukan ini dilakukan semuanya di Indonesia. Registrasi terjadi secara terus-menerus, secara kontinu. Dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah, tingkat desa. Di bawah desa ada RT, RW. Seperti itu. Kemudian sensus 10 tahun sekali. Kemudian ada survei itu tergantung kebijakan badan yang menyelenggarakan itu ya, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, tergantung keperluan mereka dan bagaimana fleksibilitas data itu. Misalnya nih data sosial, data ekonomi itu kan sesuatu yang sangat fleksibel sekali.
Jadi survei tentang sosial ekonomi itu biasanya dilakukan dalam periode tahun yang cukup dekat, 3 tahun, 5 tahun, dan seperti itu. Contohnya seperti ini, teman-teman 1 tahun yang lalu itu tingkat pendidikannya masih SMA. Saat ini teman-teman sudah masuk ke perguruan tinggi, teman-teman sudah naik level pendidikannya ke kuliah, seperti itu. Tingkat ekonomi juga begitu. Ada yang 1 tahun yang lalu itu tingkat ekonomi keluarganya masih menengah ke bawah. 1 tahun berikutnya karena dia rajin jualan online, misalnya dia rajin jualan hand sanitizer atau masker di tengah pandemi seperti ini, atau perintilan-perintilan untuk masker seperti itu. Akhirnya, dia keluarga itu tingkat ekonominya naik drastis, bukan lagi menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Nah, jadi perubahan sosial ekonomi itu kan cepat sekali, baik naik atau turun. Jadi surveinya untuk sosial ekonomi itu juga harus dilakukan dalam periode waktu yang singkat. Artinya rentang antara survei 1 dan survei yang kedua itu biasanya tidak sampai 10 tahun, seperti sensus. Next, kita akan membahas tentang sensus penduduk. Karena data di sensus penduduk ini yang akan berguna sebagai data dasar dalam perhitungan-perhitungan demografi. Contohnya ya, perhitungan demografi itu adalah proyeksi penduduk, perhitungan tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, tingkat migrasi. Nah, datanya dari mana? Yang paling utama itu dari sensus penduduk. Maka dari itu kita harus paham nih bagaimana metode sensus yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang Bu Rista maksud ini khusus untuk negara Indonesia ya. Jadi sensus penduduk kan semua negara menjalankan, tetapi metodenya dan juga cakupan wilayahnya itu biasanya berbeda tergantung dengan kondisi negara tersebut. Jadi sensus penduduk ini individual yang dicacah atau penduduk yang didata ini adalah semua penduduk yang ada di Indonesia pada tanggal 1 sampai 30 Juni di tahun sensus tersebut. Kalau sensus penduduk tahun 2020 kemarin berarti ya ini penduduk Indonesia yang ada di tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2020 kemarin. Termasuk teman-teman itu pasti juga masuk dalam data sensus. Dilakukan dengan sistem de jure dan de facto. Artinya, secara de jure itu artinya secara kenyataan. Sedangkan de facto, de jure itu artinya secara hukum ya. Kalau de facto itu artinya secara kenyataan. Secara hukum itu maksudnya bagaimana penduduk yang menurut ketentuan hukum itu memang benar-benar penduduk Indonesia. Siapa? Ya kita semua yang memiliki nomor induk kependudukan, kita semua yang memiliki nomor KTP, dan kita dinyatakan sebagai kewarganegaraannya Indonesia. Itu pasti masuk dalam sensus. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan secara de facto. Orang-orang yang meskipun secara hukum itu tidak memiliki NIK, tetapi secara de facto, faktanya di lapangan mereka itu ada di Indonesia pada tanggal ini, 1 sampai 30 Juni ini, pertengahan tahun. Contohnya siapa? Gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan mental yang berkeliaran di jalan. Itu kan mungkin sebagian tidak memiliki KTP, sebagian tidak terdata. Tapi secara de facto mereka itu ada di Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat adat yang ada di pedalaman. Mereka boro-boro kan memiliki KTP, akses untuk menuju ke sana saja kan sangat sulit. Tetapi kenyataannya mereka itu desa mereka atau distrik mereka itu kan masuk di wilayah Indonesia. Jadi secara de facto mereka juga harus ikut masuk dalam pencacahan sensus. Begitu juga dengan warga negara asing yang ada di Indonesia pada tanggal tersebut.
bulan Juni ini, itu juga harus masuk dalam hitungan atau pencacahan sensus. Kecuali untuk warga negara asing yang masuk dalam korps diplomat. Para diplomat yang ada di kedutaan, kemudian kantor diplomat negara lain itu tidak masuk dalam hitungan sensus. Tapi warga negara asing yang mungkin bekerja itu harus masuk dalam perhitungan sensus. Nah, bagaimana cara menghitung mendata sensus itu sendiri, mendata penduduk dalam sensus? Kita menggunakan ukuran blok sensus. Jadi apa namanya ya? Unit terkecil yang didata dalam sensus itu adalah rumah tangga. Nah, blok sensus itu sendiri terdiri dari 80 sampai 120 rumah tangga. Ini tergantung kemampuan dan kondisi geografis wilayah pencacahan. Nah, ini 80 atau 120 sampai 120 ini juga tidak ditangani oleh satu petugas sensus saja, tetapi ada beberapa petugas sensus yang khusus menangani satu blok ini. Ini tergantung dengan kondisi geografis. Kalau misalnya di perkotaan kan untuk mendapatkan misalnya 120 rumah tangga itu kan mudah. Karena jarak antara satu rumah dengan rumah lain cukup berdekatan. Akses mudah, bisa ditempuh dengan motor. Jadi misalnya bisa dibilang, oh 2 petugas sensus saja cukup untuk 120 rumah tangga di perkotaan. Ternyata di pedesaan, bahkan di wilayah terpencil, pegunungan, 120 rumah tangga itu jaraknya terpencar jauh sekali. Antara satu rumah, misalnya jaraknya setengah kilometer. Ada juga yang 1 kilometer. Ada rumah yang harus lewat jalan setapak dulu. Oh, ternyata kita membutuhkan, misalnya itu BPS membutuhkan 5 petugas sensus untuk mendata 120 rumah tangga di wilayah pegunungan. Bisa juga nanti ditambah, jadi tergantung kondisi geografis. Selain ada penduduk yang dicacah dan blok sensus, nah sensus itu juga harus memperhatikan ini. Teman-teman nanti kalau melihat data jumlah penduduk atau data jenis pendidikan dan lain sebagainya, hasil sensus pasti akan menemukan klasifikasi pedesaan dan perkotaan. Nah, ternyata batas antara desa dan kota, kalau menurut BPS ini dilihat dari skor kepadatan penduduk. Kalau penduduknya sangat padat, mungkin bisa disebut dengan daerah perkotaan. Kalau penduduknya tidak padat atau kurang padat, mungkin bisa disebut pedesaan. Selain itu, dilihat juga dari ini. Poin yang kedua, persentase rumah tangga yang bekerja di bidang pertanian. Semakin banyak yang bekerja di bidang pertanian, pasti klasifikasi daerah tersebut itu akan mengarah ke arah desa. Juga akses ke fasilitas umum, maksudnya seperti fasilitas pendidikan, fasilitas rumah sakit, fasilitas seperti mal, seperti pusat perbelanjaan, seperti itu semakin dekat, pasti akan mengarah ke daerah kota. Tetapi yang perlu ditekankan di sini, teman-teman, antara satu sensus dengan sensus yang lain, klasifikasi daerah desa dan kota ini juga terus diperbarui oleh BPS. Karena apa? Wilayah-wilayah dan juga pengertian dari desa kota ini ternyata setiap tahun itu juga mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Ada dulu wilayah yang tergolong desa. Oh, sekarang sudah menjadi kota karena ada akses tol, misalnya seperti itu. Trenggalek dulu yang desa, sekarang sudah ada kotanya. Karena apa, Bu? Karena ada bandara. Oh, misalnya seperti itu ya, walaupun nggak ada di Trenggalek, nggak ada bandara saat ini. Contohnya saja. Daerah pinggiran di kota, misalnya, daerah pinggiran di kota Kediri, Jawa Timur, itu kan akan diisukan akan ada atau direncanakan akan ada bandara yang dibangun oleh Gudang Garam. Mereka membangunnya bukan di tengah kota, tapi di pinggiran kota. Yang awalnya pinggiran kota Kediri itu pada tahun saat ini mungkin ya 2020 adalah desa. Setelah dibangun bandara, pada tahun 2030 misalnya, dia sudah berubah
maksudnya daerah itu sudah berubah menjadi kota besar. Banyak taksi, jalannya lebar, ada rumah sakit juga dekat dengan bandara, ada fasilitas umum seperti mall, ada Transmart, misalnya seperti itu. Oh, jadi klasifikasi desa dan kota ini terus berubah. Bukan desa setiap sensus itu misalnya wilayah A disebut desa, tidak, tetapi akan mengikuti perkembangan sosial ekonomi dari satu wilayah dan juga wilayah lainnya. Sebelum kita masuk ke transisi vital kependudukan, Bu Rista mempersilahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mas. Bu, kalau penduduk yang dicacah itu kan semua penduduk yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan WNI yang ada di luar negeri? Apakah ikut dicacah atau tidak? Oke, WNI yang ada di luar negeri ikut dicacah, Mas, dalam sensus. Nanti mereka masuknya yang melakukan itu atas bantuan tentunya KBRI ya, KBRI di masing-masing negara di luar negeri itu nanti karena terkait dengan data migrasi keluar. Seperti itu, Mas. Baik, Bu. Ya, asalkan dia ini loh ya, asalkan dia masih statusnya masih WNI, bukan ganti kewarganegaraan. Nanti kalau ganti kewarganegaraan itu ada pencatatannya sendiri di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, karena kita juga berkurang, penduduknya kan berkurang kalau ada yang ganti kewarganegaraan. 1 atau 2 orang pun itu juga akan dicatat gitu. Tapi itu masuknya dalam registrasi kependudukan, bukan sensus. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak. Dalam proses survei tadi kan itu apakah ada minimal data yang dijadikan sampelnya, Bu, dalam seluruh total datanya agar survei itu akurat? Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian itu nanti teman-teman akan dapatkan di semester berapa ya? Bu Rista nggak tahu, tapi teman-teman akan dapat juga nanti di materi statistik. Teman-teman juga akan mengotak-ngatik yang namanya survei, sampling populasi, dan sebagainya. Nah, secara garis besar saja Bu Rista katakan, iya Mbak, ada kriteria minimal, tapi kriterianya itu bukan patokan gitu loh. Patokan harus segini, tidak. Tetapi dilihat dari berapa jumlah populasinya. Nanti akan ada beberapa metode sampling. Teman-teman nanti juga akan belajar itu ya. Teman-teman nanti akan belajar itu di metode penelitian, statistik juga ada. Jadi teman-teman akan menghitung. Misalnya populasinya 100. Teman-teman nanti minimal kalau kita berbicara tentang populasi 100, kita menggunakan metode sampling yang paling sederhana, simple random sampling. Jadi diambil secara acak. Dari 100 mahasiswa kita akan menyebarkan angket misalnya secara acak. Untuk bisa memenuhi perhitungan statistik. Kalau misalnya datanya itu kuantitatif, berkaitan dengan angka, pengolahannya dengan angka, dan menghasilkan angka, itu nanti minimal adalah 30. Dari 100 itu minimal adalah 30. Sampelnya 30. Itu baru bisa diolah dengan statistik. Nah, untuk berapa, kita bilangnya persen saja ya, berapa persen sih
sampel dari suatu populasi itu nanti ada tekniknya sendiri-sendiri. Misalnya nih berapa, ada perhitungannya kan. Jadi berbeda jumlah populasinya, nanti sampelnya itu juga akan berbeda jumlahnya. Persentase sampelnya itu nanti juga akan berbeda. Ada nih karakter itu yang paling sederhana ya, simple random sampling, tidak membanding-bandingkan atau tidak membeda-bedakan populasi itu berdasarkan karakter tertentu. Ada yang lebih ribet lagi, sampel dari 100 populasi. Kita lihat laki-lakinya berapa, wanitanya berapa. Kemudian kita hitung persentasenya. Laki-laki diambil berapa persennya, wanita berapa persennya, seperti itu. Itu sudah ada caranya sendiri. Ada yang lebih ribet lagi pembagiannya, berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi nanti yang lulusan SD berapa persen diambil berapa persen, lulusan SMP diambil berapa persen, dan seterusnya sampai ke mungkin lulusan yang sekolah paling tinggi apa ya, S3, seperti itu. Nah, kalau misalnya survei yang ada di Indonesia, saya ambil satu contoh saja, misalnya survei demografi. Ada yang namanya Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI yang dilakukan 5 tahun sekali. Itu pembagian pencarian sampelnya itu yang pertama. Kita melihat pembagian populasi di setiap provinsi. Misalnya penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan jumlahnya berbeda ya. Nah, nanti persentase sampel yang diambil di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu juga akan berbeda tergantung dengan populasinya berapa. Begitu juga dengan yang ada di Papua. Papua lebih sedikit. Oh, berarti jumlah sampelnya nanti juga akan lebih sedikit daripada yang ada di Jawa. Jadi menurut jumlah penduduk antar provinsi. Itu kita lihat yang paling pertama dulu, pembagian penduduk antar provinsinya. Yang kedua, nanti bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan sebagainya. Pokoknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan oleh survei tersebut. Seperti itu, Mbak. Gimana, Pak? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Iya. Yuk, mungkin yang lain. Atau mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu di Keep. Nanti masih malu untuk bertanya, silahkan dicatat. Ada sesi pertanyaan berikutnya lagi nanti di akhir. Sekarang kita masuk dulu ke materi tentang transisi vital kependudukan. Bu Rista pakai background kota. Kota di mana ya ini? Pokoknya sepertinya bukan di Indonesia. Lihat ini. Kalau teman-teman lihat background ini, kira-kira teman-teman yang dapat digambarkan dari background ini, selain bangunan yang bagus, apa sih kira-kira? Kepadatan penduduk, Bu. Ya, bagus. Kepadatan penduduk. Teman-teman bisa lihat dari cahaya-cahaya di jalanan seperti ini. Kita bisa melihat gambaran aktivitas penduduk yang begitu padat sekali. Itu terjadi di era-era modern seperti ini, di kota-kota besar. Ternyata tidak selamanya dulu, menurut sejarah, tidak selamanya penduduk di bumi ini langsung seperti ini, langsung seperti di apa ya ini, seperti di New York, seperti di Eropa, seperti itu. Ternyata berdasarkan sejarahnya ada transisi vital kependudukan. Ini terkait juga dengan kelahiran, kematian, dan juga kita mengabaikan dulu faktor migrasi, kita melihat dulu pada faktor kelahiran dan kematian karena transisi ini berkaitan dengan pertumbuhan alami. Pertumbuhan alami penduduk dipengaruhi oleh kelahiran dan juga kematian. Transisi itu vital kependudukan itu apa saja sih, Bu? Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk dulu nih ke perkembangan penduduk dunia. Sebenarnya
ahli-ahli demografi itu kan tidak tahu ya. Ahli-ahli demografi, ahli ekonomi, ataupun ahli biologi, itu kan tidak tahu berapa sih populasi penduduk di pada zaman dulu, pada zaman prasejarah dan sebagainya. Karena memang tidak ada pencatatan kependudukan pada masa itu. Kalau teman-teman berbicara pada eranya Majapahit, mungkin mereka akan melakukan pencatatan sederhana saja ya, tapi datanya itu kan sudah hilang ketika kita masuk ke dunia modern seperti sekarang. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan, itu terkait dengan situasi dunia, terkait dengan iklim dunia, dan sebagainya, di mana nanti akan disesuaikan dengan perhitungan perkiraan populasi penduduk pada masa-masa lampau. Kalau kita melihat peta dunia ini, coba dilihat judulnya, The Migration of Anatomically Modern Humans. Modern Humans. Teman-teman perlu garis bawahi di sini, Modern Humans. Kita tidak perlu mendebatkan yang namanya apakah manusia itu berasal dari kera atau manusia itu berasal dari Nabi Adam. Burista bukannya bermaksud untuk ini ya, menyinggung agama dan sebagainya, tetapi kita lihat dari sisi di mana secara sains modern humans, apa sih modern humans? Kita kesampingkan dulu sisi agama. Burista juga percaya kalau manusia pertama itu Nabi Adam yang turun ke bumi. Tapi kita menggunakan alternatif lain, yaitu alternatif sains yang berasal dari Eropa, sains yang berasal dari teori Darwin. Bukan berarti manusia adalah nenek moyangnya monyet, tapi ya oke lah seperti itu pokoknya intinya. Menurut teori evolusi, manusia pertama, modern humans atau Homo sapiens, manusia yang sudah bisa berpikir dengan cerdas. Manusia cerdas, Homo sapiens itu dari seluruh dunia ini ternyata asalnya dari sini loh, dari Afrika. Maka dari itu, mengapa kita tidak boleh rasis, tidak boleh menghina orang-orang dengan ton kulit atau warna kulit yang hangat? Kita biasa menyebutnya kan seperti itu. Bukan orang kulit putih dan orang kulit yang hangat. Tonnya hangat karena apa? Kalau menurut teori evolusi, semua penduduk yang ada di dunia ini asalnya dari sini, dari Afrika. Sama juga dengan kalau di agama Islam, penduduk di dunia ini kan asalnya dari Nabi Adam, satu keturunan. Entah nanti di perjalanannya ada yang warnanya merah, kuning, hijau, misalnya seperti itu, kan tetap saja kita berasal dari satu gen yang sama, jadi tidak boleh ada unsur sara dan seperti itu, tidak boleh ada yang mengunggulkan ras dan lain sebagainya. Kemudian penduduk itu menyebar ke penjuru dunia seperti ini. Pada masa itu, ketika masa Homo sapiens pertama muncul di Afrika, itu berapa jumlahnya kayak gitu. Kita ahli-ahli demografi, ahli-ahli dan juga ahli biologi, ahli sejarah kayak gitu memperkirakannya dari sini. Kemudian mulai menyebar ke Eropa yang pertama. Lewati ini terusan Suez. Terusan Suez pada waktu itu belum dibangun ya, pada waktu Homo sapiens muncul. Jadi Afrika dan juga dataran Timur Tengah ini masih menyatu, sehingga mereka akhirnya bisa sampai ke Eropa. Kok bisa sampai ke Asia? Dulu kalau teman-teman belajar skala geologi atau rentang waktu geologi, teman-teman pasti akan mengenal yang namanya zaman es, di mana permukaan laut menyusut dan akhirnya Indonesia bagian barat itu menyatu dengan Asia. Begitu juga di sini. Di jam ini Rusia dan daratan Amerika ini dulu pada waktu zaman es itu juga menyusut, sehingga
Maksudnya lautannya menyusut loh ya, bukan daratan ini yang menyusut. Lautannya menyusut sehingga ini Selat Bering itu mengering, manusia purba bisa masuk ke sini, ke Amerika. Sampai akhirnya sampai sini gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih bumi itu sejak awal kemunculannya, ini dari kacamata sains ya, sampai ke eh, adanya Homo sapiens atau manusia cerdas yang menyebar ke seluruh dunia sampai ke kehidupan yang modern saat ini, itu ada di YouTube. Itu adalah produksi dari Nat Geo, tapi Bu Rista lupa judulnya apa ya, kayaknya Earth in 1 hour atau apa gitu. Nanti kalau Bu Rista sudah cari di YouTube, Bu Rista bisa bagikan linknya di grup. Itu menarik sekali. Tapi bahasa Inggris dan nggak ada subtitlenya. Jadi teman-teman harus ini mendengarkannya dengan seksama. Saya yakin kok teman-teman ini yang masuk di PS itu kan bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi pasti bisa memahami. Itu sebuah film animasi dokumenter yang sangat menarik sekali. Bagaimana manusia pertama muncul, bahkan sebelum ada manusia, ada dinosaurus, kemudian ada evolusi dari capung yang berubah, capung raksasa sampai sekarang capung jadi sebegitu kecilnya kayak gitu, dirangkum dalam 1 jam. Earth in 1 hour. Teman-teman kalau mau memperkaya pengetahuan bisa melihat itu. Di sini juga membahas bagaimana penduduk dunia yang awalnya Homo sapiens, yang awalnya berasal dari Afrika itu bisa menyebar ke seluruh dunia gitu. Oke, kalau itu tadi adalah asumsi dari teori revolusi, sekarang kita masuk ke gambaran jumlah penduduk dunia menurut ilmu demografi. Ada 10.000 tahun sebelum Masehi, ternyata populasi penduduk dunia itu hanya 5.000 orang. 5.000 orang itu seperti apa ya? Satu kabupaten, satu desa itu biasanya sekitar 1.500. Anggaplah 3 desa. Dan itu menyebar di seluruh dunia. Jadi betapa sepinya dunia saat itu. Tahun pertama setelah Masehi. Ingat, tahun Masehi adalah tahun di mana saya tidak menyebut Nabi Isa karena tahun Masehi ini kan diciptakan oleh agama Kristen ya, penganut agama Kristen. Jadi saya menyebutnya Yesus. Tapi saya Islam gitu, saya percayanya Nabi Isa. Tapi tahun pertama setelah Masehi itu ada sudah ini naik menjadi 250.000 jiwa. Tahun 1 Masehi itu ditetapkan ketika Yesus Kristus dilahirkan. Nah, naik ke tahun 1650. Awal-awal masa penjajahan VOC di Indonesia. Sekitar 545.000 jiwa. Terus sampai pada tahun 2005 itu jumlah penduduknya sudah jutaan. 6.450.000 populasinya. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di bagian gambar yang sebelah kanan. Ketika teman-teman melihat gambar population growth atau pertumbuhan populasi di dunia. Lihat ini, bagaimana grafik ini. Ketika semi-nomadic era. Apa sih semi-nomadic era? Ada yang tahu, teman-teman? Semi-nomaden. Semi-nomaden. Betul sekali. Jadi kan dulu pada zaman prasejarah sampai zaman kuno itu kan ketika manusia masih berburu dan mengumpul. Mereka mencari makanan dengan berburu dan mengumpulkan buah, mengumpulkan daun-daunan. Itu kan mereka tidak menetap ya. Mereka hidup dari satu gua ke gua yang lain. Nah, kemudian mulai muncullah yang namanya era agriculture, early agriculture era, atau era di mana pertanian itu sudah mulai muncul. Pertanian yang sederhana, tentunya tidak seperti sekarang.
Mereka mulai menanam biji-bijian gitu. Tetapi mereka tidak menggunakan lahan itu secara terus-menerus. Kalau satu misalnya sudah ditanami, mereka pindah ke yang lain. Kalau tanamannya sudah mati, mereka pindah ke yang lain lagi. Jadi mengapa dikatakan semi nomadik? Karena mereka berpindah dari satu lahan pertanian ke lahan pertanian yang lain. Ketika lahan pertanian itu misalnya dianggap sudah tidak produktif, mereka bukan mentreatment lahan itu supaya produktif lagi, tidak. Ketika mereka sudah selesai misalnya memanen, mereka kemudian tidak menanami lagi, mengolah lagi dari awal, tetapi mereka mencari lahan pertanian yang baru. Jadi mereka menetapnya itu dari awal musim tanam sampai ke musim panen. Kemudian cari lagi lahan, buka lahan yang lain lagi. Begitu lagi, mulai dari musim tanam sampai musim panen lagi, cari lagi. Nah, gitu. Ternyata pertumbuhan penduduk itu masih seperti ini loh. Datar sekali, pertambahannya itu kan mendatar. Hampir mendatar ya. Ini artinya pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, bahkan ribuan tahun itu ini relatif datar, relatif rendah pertambahan penduduknya. Kemudian masuk ke era tembaga. Ini juga masih rendah. Nah, ketika era of city states, artinya mereka mulai membentuk masyarakat, mereka mulai membentuk yang namanya desa, membentuk yang namanya ibu kota, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk mulai meningkat. Kita lihat grafiknya ini, meningkatnya itu sangat tajam sekali ya. Di mana ini dibantu dengan sistem pertanian yang sudah mulai maju. Kemudian ada penggunaan bronze, ada penggunaan iron atau besi-besian. Mereka bisa menggunakan ini untuk senjata, untuk bertahan dari musuh. Kan ini juga masuk ke era peperangan kayak gitu. Mereka saling berperang antar suku. Jadi ada yang menggunakan iron sebagai senjata, ada juga yang menggunakan iron sebagai alat untuk bercocok tanam, ada yang sebagai pisau dan cabit misalnya untuk mencari makanan, untuk berburu. Ada iron weapons. Mereka mulai menggunakan senjata pada masa ini. Ya kan? Era pertumbuhan penduduknya sangat tinggi sekali di era ini. Pertumbuhan penduduk sampai grafiknya itu menanjak seperti tangga yang curam. Nah, kemudian pada era of empires ini bisa kita temui di masa-masa dari tahun 0, ini maksudnya adalah 0 Masehi sampai ke 1000-an lebih. Masa-masa di mana negara itu belum ada, yang ada adalah kerajaan. Kalau kita berbicara tentang Indonesia, ada Sriwijaya, ada Pajajaran, ada Kutai. Itu masuk ke era ini, era of empires. Nah, ternyata di era of empires ini penduduk juga mulai bertemu dengan epidemi, penyakit-penyakit yang waktu itu tidak bisa disembuhkan. Maka dari itu yang belum ada obatnya, yang pengobatan masih tradisional, sehingga penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus itu menjadi sangat mematikan. Lihat, jumlah penduduknya menurut grafik ini ada yang naik, ada yang turun, dan seperti itu. Jadi terjadi dinamika penduduk yang beragam pada era of empires atau era-era kerajaan seperti ini. Nah, setelah era kerajaan selesai, itu kita masuk ke era penjajahan, era kolonialisme. Di belahan negara-negara itu kan, belahan negara-negara Asia, Eropa, Amerika Latin itu kan terjadi kolonialisme sampai dengan tahun 2000-an ini, maksudnya sampai kolonialisme berakhir, Perang Dunia berakhir, ini ada terjadi penggunaan batu bara. Kalau kita berbicara tentang batu bara, itu bukan hanya sebagai bahan untuk membakar atau bahan pembakaran untuk tungku makanan, tetapi juga kita berbicara tentang adanya teknologi. Ada mesin diesel, ada kereta api, ini mesin uap, steam engine, ada penemuan-penemuan atau era di mana sains itu meningkat pesat di era ini.
Setelah era-era kerajaan selesai, mereka banyak sains-sains, ada penemuan mesin uap, mesin diesel, dan sebagainya, listrik. Kemudian ternyata tingkat penduduk itu justru meningkat sangat pesat sekali. Kalau ini tadi seperti tangga rumah, itu justru seperti apa ya? Seperti ini. Kalau kita panjat tebing yang sangat curam sekali. Oh, ternyata di waktu yang sesingkat ini sangat sempit. Lihat blok yang diwarnai oranye. Ini kan lebih sempit daripada era-era sebelumnya. Tetapi justru pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi di era ini. Salah satunya itu adalah pengaruh dari adanya teknologi. Teknologi di bidang ekonomi, teknologi manufaktur, teknologi dan pengetahuan di bidang kedokteran. Akhirnya angka kematian turun. Angka kematian turun, angka kelahiran tetap tinggi. Sampai akhirnya pada tahun 2012, populasi dunia ini sudah mencapai 7 triliun. 7 triliun apa 7 miliar ya? 7 miliar. 7 miliar. Bu Rista meminta maaf, 7 miliar. Sekarang sudah berapa ya? Mau 9. Coba nanti teman-teman bisa cari datanya jumlah penduduk dunia per tahun 2021 ini. Apakah COVID itu berpengaruh sedemikian rupa, berpengaruh besar menurunkan populasi dunia, atau hanya berpengaruh sedikit saja? Meskipun tingkat kematian akibat COVID itu tinggi sekali selama hampir 2 tahun. Nah, perbedaan jumlah penduduk itu tadi dalam ilmu demografi kita pelajari dalam ini, transisi demografi. Apa sih transisi demografi itu? Transisi demografi adalah transisi dari tingkat kelahiran dan kematian seperti yang Bu Rista bilang tadi, di mana pertumbuhan alami penduduk itu disebabkan karena adanya kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi praindustrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Kata kuncinya adalah industri, karena industri ini berkaitan nanti dengan teknologi di berbagai bidang. Penemuan teknologi yang baru, baik itu teknologi manufaktur, teknologi pertanian, teknologi di bidang kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman cermati gambar yang ada di bagian kiri. Gambar yang ada di bagian kiri ini menunjukkan dari transisi demografi. Sebagian ahli beranggapan transisi demografi itu hanya sampai ke stage 4 atau tahap keempat. Tapi ada juga sebagian yang menganggap nanti akan ada tahap kelima setelah tahap keempat ini. Apa sih gitu? Kalau kita melihat transisi demografi ini adalah total populasinya. Jadi warna krem, kalau Brista bilangnya krem ya, warna krem itu adalah total populasi. Yang teman-teman perlu ingat, transisi demografi ini berbeda antara tiap negara. Jadi contohnya ada yang sudah sampai ke tahap ini, tahap keempat. Tapi ada juga negara yang masih di tahap ke-1. Ada yang tertahan di tahap kedua. Ada yang tertahan di tahap ketiga, mau menuju ke-4 itu susah sekali. Ada yang sudah menuju ke-4, mau bangkit kembali menuju ke-5, itu susah sekali. Nah, jadi kondisi negara-negara di dunia itu transisi demografinya itu berbeda-beda ya. Jadi ini bukan untuk seluruh negara di dunia, tapi beda. Per negara itu akan mengalami kondisi transisi demografi yang berbeda. Baik negara sedang berkembang dan negara maju itu berbeda. Negara di Asia dengan negara di Afrika itu nanti juga akan mengalami tahapan yang berbeda. Teman-teman bisa lihat nih. Kemudian ada angka kelahiran. Yang paling atas, garis ini, warna hijau. Hijau itu apa ya? Oh, hijau. Hijau itu adalah angka kelahiran. Sedangkan garis yang warna merah ini adalah angka kematian.
Angka kelahiran ini pada awalnya harus di atas angka kematian. Kalau yang mati lebih besar dari yang lahir, negara bisa kolaps. Kita masuk saja ke penjelasannya ya. Bu Rista crop satu persatu gambarnya biar teman-teman lebih mudah memahami apa itu transisi demografi. Di transisi demografi tahap 1, teman-teman bisa lihat kelahiran itu tinggi, mencapai angka 40 lebih ya. Sedangkan angka kematian itu juga tinggi, hampir mendekati atau sama dengan angka kelahiran. Total populasinya ini cenderung stabil karena yang masuk ke populasi dengan yang keluar populasi itu relatif sama. Misalnya lahir 1, kemudian besok ada yang meninggal 1. Lahir 5, kemudian besok ada yang meninggal 4, seperti itu. Ini ternyata terjadi di masyarakat pra-industrial. Seperti yang grafik sebelumnya tadi yang kita bahas mulai dari masa di mana zaman kerajaan itu, yang terjadi adalah ini, tingkat kematian tinggi. Penyakit-penyakit akibat bakteri, seperti sekarang kalau kita diare akibat salah makan saja ya, makan di warung kaki lima yang tidak higienis, itu pada waktu itu bisa menyebabkan kematian. Kalau sekarang kan kita cukup ke dokter, kita diberi obat, kita banyak minum air putih, kemudian kita minum larutan gula dan garam, itu kan kita bisa selamat ya kan. Nah, pada waktu itu hanya dengan diare saja, disentri misalnya, itu sudah menyebabkan kematian karena kekurangan cairan. Bakterinya menyebar nih, karena mereka kan tidak hygiene. Mereka tidak tahu yang namanya kebersihan. Pada masyarakat pra-industrial ini ya, kebersihan itu belum menjadi tolak ukur masyarakat pada waktu itu. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri itu kan mudah menular dengan bersentuhan secara fisik, salaman, minum, makan menggunakan alat yang sama, dan seperti itu. Akhirnya apa? Menularlah ke tetangga-tetangganya, mereka ikut mati. Oh, ini yang menyebabkan tingkat kematian cukup tinggi pada masa itu. Tingkat kelahiran juga ikut tinggi. Karena apa? Pada masyarakat pra-industrial, mereka belum mengenal yang namanya preventif, langkah-langkah preventif untuk mencegah kelahiran. Ada yang anaknya 10, 15, itu masih umum pada masa itu. Nah, tingkat pertumbuhan penduduknya ternyata karena kelahiran dan kematian tinggi, ternyata tingkat pertumbuhan penduduknya hanya 0,05%. 5/100. Semenjak terjadinya revolusi pertanian sederhana ya. Kemudian pertumbuhan penduduk dibatasi oleh ketersediaan pangan. Pada masa itu banyak penduduk yang meninggal karena kekurangan pangan. Karena teknologi pertanian di masa awal revolusi ini kan tidak semaju sekarang. Banyak yang gagal panen. Kemudian kita tidak bisa menanam misalnya padi sepanjang tahun. Kita hanya bisa menanam padi setahun sekali. Kemudian ada yang kekurangan lahan, umbi-umbian yang gagal panen, dan sebagainya. Jadi pada masa tahap 1 ini, pertumbuhan penduduk juga ikut dibatasi oleh ketersediaan pangan. Siapa yang tidak dapat makan, itu mereka bisa mati karena kelaparan. Bahasa kasarnya seperti itu. Akses ke makanan itu sangat sulit pada masa itu, sangat terbatas. Kemudian kita akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini ternyata dilalui oleh negara yang sedang berkembang. Kita lihat kurva di mana garis merah adalah tingkat kematian itu menurun drastis. Nah, ini bisa terjadi karena masyarakat itu mulai sadar akan kebersihan. Ada teknologi-teknologi di bidang kedokteran, walaupun itu cukup sederhana ya. Kalau kita lihat, ini kan terjadi mulai pada abad ke-18 di Eropa. Pada abad ke-18, berarti tahun 1700-an di Eropa itu kan sudah ada kedokteran yang cairan infus dan sebagainya, obat-obat yang sederhana, mulai ditemukannya penisilin untuk mengobati luka dan sebagainya.
Tapi tingkat kelahiran itu masih sangat tinggi. Pada tahun 1700-an ini, abad ke-18, alat-alat kontrasepsi dan metode kontrasepsi ini belum lazim dilakukan, belum lazim diterapkan di masyarakat. Akhirnya, jumlah penduduk, lihat pada grafik yang berwarna krem, meningkat secara pesat. Jumlah penduduknya rapid increase, jadi peningkatannya itu terjadi secara pesat sekali. Bagaimana bentuk piramida penduduk saat itu? Bentuknya seperti ini. Ekspansif, tingkat kelahiran tinggi, tingkat kematian mulai rendah. Ini terjadi, tahap kedua ini mulai terjadi awalnya di Eropa Barat Laut, seperti di Inggris, dan sebagainya. Kemudian 100 tahun setelahnya Eropa Selatan seperti Spanyol, Portugis ya pada waktu itu belum Portugal, Portugis dan sebagainya itu baru 100 tahun setelahnya ini mengalami transisi demografi pada tahap yang kedua. Kemudian masuk ke transisi demografi tahap ketiga. Di tahap ketiga ini tingkat kelahiran menurun drastis berkat ketersediaan kontrasepsi. Jadi ini garis yang berwarna hijau, grafik berwarna hijau menurun drastis pada transisi penduduk tahap ketiga. Tingkat kematian mulai menurun. Lihat, ini grafiknya mulai melandai. Semua ini karena adanya teknologi di bidang kedokteran, kesehatan, dan juga kesejahteraan yang lebih baik. Nah, pertumbuhan penduduknya mulai menurun. Kalau tadi piramida penduduknya ekspansif, betul-betul seperti piramida yang ada di Mesir. Nah, ini ternyata piramidanya sudah mengarah ke arah stasioner. Ujung piramida bagian bawah ini mulai ini lurus ke atas. Ini menandakan adanya transisi demografi tahap ketiga. Nah, ini tahap keempat ya. Ketika sudah masuk ke tahap ketiga, beberapa negara maju ini justru masuk ke tahap keempat, di mana tingkat kelahiran dan kematian itu sangat rendah. Ini tahap keempat. Grafik warna hijau menurun drastis. Tingkat kematian, ini karena penggunaan kontrasepsi dan juga perubahan norma nilai dalam masyarakat terkait dengan anak. Kalau kita lihat di negara-negara maju, di mana masyarakat itu sekarang enggan untuk memiliki anak. Karena anak itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, membutuhkan waktu untuk menjaga dan merawatnya, mengorbankan karir, misalnya seperti itu. Jadi mereka sudah terlalu sibuk bekerja. Negara maju seperti Jepang dan lain sebagainya kan seperti itu sekarang. Nilai yang dikandung dalam masyarakat, mereka enggan menikah dan memiliki anak. Nah, jadi ini tingkat fertilitas pun akhirnya menurun drastis. Walaupun metode-metode kontrasepsi kan masih sama, belum ada yang terbaru. Tapi mereka karena enggan memiliki anak, jadi tingkat fertilitasnya bisa menurun drastis seperti ini karena kemauan individunya itu sendiri yang tidak ingin memiliki anak. Sedangkan tingkat mortalitas, grafik warna merah, kita lihat landai. Ini karena adanya kemajuan di bidang teknologi kedokteran, kesehatan, masyarakat yang mulai aware, mulai peduli dengan sanitasi, peduli dengan gaya hidup sehat, kita peduli dengan cuci tangan misalnya, walaupun baru sadar setelah pandemi. Nah, akhirnya seperti ini. Terjadi penurunan jumlah penduduk. Penduduknya menurun, bukannya bertambah. Dan juga terjadi aging population, di mana karena tingkat kelahirannya itu rendah sekali, akhirnya penduduk itu justru didominasi oleh penduduk usia tua, penduduk lansia. Nah, ini ternyata terjadi di negara Jerman, Italia, dan Jepang. Korea Selatan itu menyusul. Karena masyarakat Korea Selatan saat ini juga mulai enggan untuk
menikah dan memiliki anak. Bahkan riset yang terbaru, warga Korea Selatan itu lebih suka untuk memelihara hewan peliharaan daripada memiliki anak. Seperti itu. Singapura juga begitu. Singapura angka kelahirannya itu sangat rendah sekali. Nah, jumlah penduduk di stage 4 ini bisa menurun dan itu ternyata menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses produksi dalam bidang ekonomi. Karena kalau kita tahu sistem manufaktur, pabrik-pabrik itu yang bekerja tidak menggunakan mesin, itu pasti akan membutuhkan yang namanya tenaga kerja manusia. Nah, kalau manusianya stok penduduknya itu sendiri kurang, pasti akan juga mempengaruhi dalam sektor manufaktur. Nah, beberapa ahli ini beranggapan kalau sudah masuk ke tahap keempat, mungkin negara itu akan masuk ke tahap kelima. Tapi tahap kelima ini belum ada ya negara di dunia yang masuk ke tahap ini. Ini masih berupa asumsi. Jadi tingkat kelahiran berada di bawah tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk. Kalau kita lihat ini, ada dua kemungkinan. Kalau tingkat kematiannya itu tetap rendah maksudnya. Nah, kalau tingkat kelahiran ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tingkat kelahiran terus menurun sampai ke di bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah penduduk di suatu negara. Akhirnya penduduknya terus berkurang. Atau justru karena negara itu merasa kok tingkat kelahiran di negaranya itu rendah sekali, pemerintah menggalakkan yang namanya menaikkan tingkat kelahiran penduduknya, misalnya dengan reward. Orang yang mau menikah dan mau memiliki anak nanti akan diberikan reward. Kalau program itu berhasil, nanti tingkat kelahiran itu akan naik lagi seperti ini. Ini masih asumsi dan dugaan khusus untuk tahap kelima ini. Nah, kita akan lakukan pembelajaran mandiri. Jadi teman-teman nanti setelah penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi ini, teman-teman bisa belajar sendiri mengenai ukuran dalam komponen demografi sampai ke laju pertumbuhan penduduk. Materi ini sangat mudah. Ini berisi hitung-hitungan, tapi hitung-hitungan yang sederhana, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Apa sudah tidur semua karena penjelasan dari Bu Rista? Ibu, Ya, silahkan Mbak. saya mau bertanya, ini yang rasio seks ini tuh yang rumus-rumus gitu bukan sih, Bu? Iya, Oh, jadi soalnya rasio. Ya. soalnya di buku geografi kelas 11 saya masih ada gitu. Iya, karena memang ini rasio ini berkaitan dengan rasio kan perbandingan ya Mbak. Jadi nanti pasti ada angka-angkanya. Tetapi teman-teman juga harus paham apa sih pengertian dari seks rasio, dependensi rasio dan lain-lain sebagainya. Nanti ada seks rasio at birth, seks rasio ketika dilahirkan. Iya, teman-teman harus paham implementasinya di penduduk itu apa sih kayak gitu. Misalnya ini tidak seimbang, dependensi rasio yang tidak seimbang, dan sebagainya itu nanti implementasinya ke penduduk dan ke negara itu seperti apa. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ini bukan tugas ya. Ya. Silakan Mbak. Untuk Indonesia sendiri kan masih negara berkembang, Bu. Nah, Indonesia itu masuk ke tahap berapa? 2 atau 3 atau malah udah 4? Oke, saya tayangkan dulu ini. Transisi demografi. Kalau menurut teman-teman ya, Indonesia itu masuk tahap 2 atau tahap 3? Yuk, siapa yang mau bantu Bu Rista? Antara 2 dan 3. 2. 2. Yakin? Yakin? Yakin. Iya.
Kalau nggak yakin boleh 50-50. Orang jawabannya cuma 2 di 50-50. Iya, oke. Sekarang kita melihat dulu tahap 2. Tahap 2 ini di mana piramida penduduk itu kan ekspansif ya. Apakah piramida penduduk Indonesia saat ini bentuknya seperti ini, piramida Mesir, atau sudah mengarah ke sini? Jadi sebenarnya untuk Indonesia itu sedang perjalanan ya. Perjalanan dari stage 2 itu ke stage 3. Dari tahap 2 ke tahap 3. Nah, kita sedang menuju ke sini. Tapi karena perkembangan dunia medis dan dunia teknologi di bidang kontrasepsi, di bidang pembatasan kelahiran, itu kita mengalami ini. Birth rate itu yang falling pada saat ini. Maksudnya saat ini ya, saya nggak tahu lagi karena tingkat kelahiran di masa pandemi ini katanya menurut data BPS itu justru naik. Tapi secara umum, jika dibandingkan dengan ini adalah masa-masa di mana setelah Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, itu terjadi ledakan penduduk. Bukan penduduknya meledak, tapi jumlah penduduk itu meningkat dengan drastis seperti ini. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara di dunia. Karena apa? Karena tidak ada peperangan, jadi angka kematian menurun drastis. Orang-orang merasa lebih aman bersama dengan keluarganya. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Akhirnya tingkat kelahiran, karena mereka merasa aman kan sudah tidak ada perang lagi, ini berpengaruh pada tingkat kelahiran. Kelahiran meningkat cukup drastis di masa ini. Indonesia mengalami masa ini setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 60-an ke atas. Nah, itulah mengapa kalau kita berbicara tentang istilah generasi, kita mengenal yang namanya istilah baby boom. Baby boom. Generasi yang lahir pada tahun 60-an itu dinamakan dengan baby boom karena mereka lahir saat terjadi ledakan jumlah penduduk. Baby boom, boom meledak baby, bayi boom meledak, bayinya meledak. Maksudnya tingkat kelahiran itu melonjak dengan sangat drastis. Itu terjadi di stage 2. Nah, seperti ini. Kemudian stage 3 Indonesia itu udah mulai menurun. Kita nanti akan melihat piramida Indonesia yang bentuknya itu seperti nisan. Seperti nisan, teman-teman bisa cari piramida penduduk yang terbaru di Indonesia, nanti bentuknya akan seperti nisan. Itu artinya adalah perjalanan menuju akhir dari stage 3. Tingkat kelahiran sudah turun, tingkat kematian juga turun. Kalau kita tidak berbicara tentang COVID ya, kita mengeluarkan dulu variabel COVID, jadi tingkat kematian juga turun. Entah nanti Indonesia bisa masuk ke stage 4 seperti negara Jepang atau negara-negara di Eropa, atau kita akan tetap tertahan di sini. Karena yang mempengaruhi stage 4 ini kan ada norma dan nilai. Nah, norma dan nilai ini yang berperan penting untuk menurunkan tingkat kelahiran secara drastis. Apa ada orang Indonesia kira-kira yang sudah siap dengan nilai di mana tidak punya anak itu tidak apa-apa dalam pernikahan. Kemarin saja kan heboh tuh ada siapa yang kuliah di Eropa, dia bilang tidak mau punya anak. Indonesia kan sudah heboh tuh netizen se-Indonesia karena menganggap itu tidak sesuai dengan nilai yang ada di Indonesia. Anak itu kan sangat penting di Indonesia. Keluarga itu adalah titik sentral dari individu. Maksudnya gini, keluarga itu adalah di negara-negara Asia Tenggara misalnya, itu kan
menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita menghormati betul apa yang dinamakan dengan keluarga. Tidak seperti di Eropa, di mana keluarga itu nomor sekian, individu itu nomor 1. Seperti itu. Entah kita akan tertahan di stage 3 atau kita justru akan ikut negara-negara seperti Jepang menuju ke stage 4, aging population. Kita tidak tahu itu, tapi kita akan masuk, kita masih stage 3 ya, kita akan masuk ke piramida yang seperti batu nisan. Kita akan masuk ke masa di mana ada bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia yang produktif itu jauh lebih besar daripada penduduk yang usia anak-anak dan juga lansia. Itu sekitar tahun 2040. Mungkin teman-teman nanti akan menikmati yang namanya bonus demografi. Kalau sekarang usianya 19, 20 tahun lagi anggaplah masih 39, belum 40 tahun, teman-teman masuk dalam usia produktif. Gitu. Ya, gimana? Apakah sudah cukup membantu pertanyaan dari jawaban dari Bu Rista? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lain? Ini bukan tugas ya teman-teman, tapi pembelajaran mandiri. Silahkan belajar dari berbagai sumber yang teman-teman miliki. Tidak perlu dikumpulkan hasil belajarnya, cukup menjadi catatan pribadi saja. Mungkin ada yang bertanya lagi mengenai pembelajaran mandiri atau mengenai materi sebelumnya, transisi demografi dan lainnya, silahkan. Atau teman-teman sudah capek semua? Ya, oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Rista akhiri dulu ya perkuliahan hari ini. Jangan lupa yang belum kirim tugas di OCW, silakan dicoba lagi. Batasnya sampai jam 12 siang ini. Yang belum presensi juga silakan melakukan presensi. Dan materi perkuliahan hari ini, maksudnya PPT, akan Bu Rista upload di OCW nanti setelah perkuliahan selesai dan menutup kelas. Teman-teman harap bersabar dulu sambil mempelajari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang belum sarapan, segera sarapan, karena ini sudah mau siang. Silakan untuk brunch, breakfast and lunch secara bersamaan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. 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 Bu. Terima kasih, Bu.